kinematika. Pertama-tama kita harus tahu apa sih kinematika itu? Jadi, kinematika adalah cabang fisika yang mempelajari tentang gerak suatu benda tanpa memperhatikan penyebabnya. Jadi, kinematika ini hanya fokus pada bagaimana benda itu bergerak, bukan mengapa benda itu bergerak. Ngomong-ngomong tentang gerak, pasti kalian penasaran, apa sih arti gerak? Jadi guys, gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan tertentu dalam selang waktu tertentu. Nah, suatu benda dikatakan bergerak itu jika posisi benda berubah, maka benda tersebut dikatakan bergerak. Nah, di sini ada disinggung benda terhadap titik acuan. Apa sih titik acuan itu? Oke, jadi guys, dalam kinematika, titik acuan ini sangat berperan penting karena benda dikatakan bergerak atau diam itu bergantung pada titik acuan yang digunakan untuk mengamatinya. Jadi, titik acuan dalam kinematika itu sangat penting. Nah, adapun contoh gerak dalam kehidupan, jadi gerak itu kita bisa lihat di mana-mana dalam setiap hari karena kita sering menjumpainya di setiap hari tanpa kita sadari. Contohnya seperti bola yang menggelinding, daun yang jatuh, atau kereta api yang melaju. Semua itu termasuk perubahan posisi terhadap titik acuan. Nah, di sini saya akan memberikan mengapa sih gerak itu perlu kita ketahui. Karena guys, ternyata gerak ini penting kita ketahui karena itu bisa membantu kita menjelaskan fenomena di sekitar kita, dari hal yang sederhana seperti kita berjalan hingga pergerakan benda yang berada di langit angkasa. Nah, di sini saya akan membahas mengenai bentuk-bentuk dari gerak. Nah, kapan dikatakan benda itu bersifat gerak relatif? Jika gerak ini dapat berbeda tergantung siapa pengamatannya dan titik acuannya. Misalnya penumpang di dalam mobil ini merasa diam, tetapi bagi orang di luar mobil itu ia bergerak. Nah, fenomena ini disebut gerak relatif. Nah, yang kedua yaitu gerak lurus dan gerak tidak lurus. Jadi, gerak ternyata bisa kita bedakan antara gerak lurus dan gerak tidak lurus. Kapan dia dikatakan gerak lurus? Jika lintasannya itu lurus, seperti contoh yang ada di samping ini. Nah, kapan dia dikatakan gerak tidak lurus? Jika lintasannya itu melengkung, berbelok, atau berputar, seperti contoh yang ada di samping ini. Nah, ternyata gerak juga dibedakan berdasarkan dimensinya. Jadi, gerak dikatakan satu dimensi jika hanya melibatkan satu arah garis lurus. Misalnya, mobil yang bergerak maju mundur di jalan yang lurus. Kan itu hanya ada satu arah. Jadi, hanya ada arah maju dan ada arah mundur. Nah, kapan benda dikatakan gerak dua dimensi? Gerak dua dimensi ini terjadi jika lintasan benda berada pada bidang datar. Misalnya pada contoh ini bola basket yang dilempar ke udara. Nah, bola ini mengalami dua gerakan sekaligus, yaitu gerak horizontal dan vertikal. Nah, inilah contoh yang dikatakan gerak dua dimensi. Oh ya guys, jadi hubungan gerak dengan kehidupan itu tidak hanya berlaku dalam fisika, tetapi banyak bidang juga. Tuh bidang lain seperti olahraga, transportasi, teknologi, bahkan astronomi. Nah, oke guys, di sini saya akan membahas contoh soal. Karena kayak kurang afdol nggak sih kalau fisika kita nggak bahas perhitungan? Nah, contoh soal yang pertama yaitu sebuah mobil bergerak lurus dengan kecepatan tetap 20 mph selama 15 detik. Berapakah jarak yang ditempuh mobil? Opsi A 250 meter, opsi B 150 meter, opsi C 300 meter, opsi D 50 meter. Nah, mana sih opsi yang benar? Oke, mari kita bahas. Nah, yang pertama harus kita lakukan yaitu kita harus mengetahui atau mengidentifikasi soal tadi. Karena pada soal tadi kita disuruh mencari jarak, maka untuk mencari jarak kita harus menggunakan rumus yaitu S sama dengan V dikali T. Oke, pada soal tersebut kita mengetahui bahwasanya F atau kecepatannya itu 20 mph dan T atau waktunya itu 15 second atau 15 detik. Yang ditanyakan adalah jarak.
Jadi penyelesaiannya yaitu karena rumus untuk mencari jarak yaitu S sama dengan V dikali T. Jadi kita substitusikan nilainya, yaitu S sama dengan 20 M per S dikali 15 S. Kita dapatkan hasilnya yaitu 300 meter. Jadi opsi yang benar yaitu C. Nah, jadi guys, sebuah mobil bergerak lurus dengan kecepatan tetap 20 M per S selama 15 detik. Berapakah jarak yang ditempuh mobil? Jadi, jarak yang ditempuh mobil yaitu 300 meter. Oke, lanjut contoh soal yang kedua. Pertanyaannya, sebuah motor mula-mula diam, lalu dipercepat dengan percepatan 2 M per S pangkat 2. Tentukan kecepatan setelah 5 S atau 5 detik. Jadi opsi yang pertama yaitu A 5 M per S, B 2 M per S, C 10 M per S, dan D 0 M per S. Nah, kita identifikasi soalnya. Nah, berdasarkan soal tadi, kita menggunakan rumus yaitu kita harus mencari kecepatannya. Nah, untuk mencari kecepatan kita menggunakan rumus yaitu F sama dengan F0 ditambah A dikali T. Nah, yang kita ketahui yaitu F0-nya sama dengan 0 M per S. Karena, mengapa 0 M per S? Karena motor itu mula-mulanya diam. Jadi kalau sebuah benda itu diam, maka F0-nya itu sama dengan 0. Nah, A-nya atau percepatannya yaitu 2 M per S pangkat 2, lalu T-nya atau waktunya yaitu 5S. Nah, yang ditanyakan kecepatan setelah 5S. Oke, langsung kita ke penyelesaian. Karena di sini menggunakan rumus yaitu F sama dengan F0 ditambah A dikali T. Kita substitusikanlah nilainya, F sama dengan 0 ditambah 2 dikali 5. Nah, 2 dikali 5 sama dengan 10 ditambah 0 sama dengan 10. Jadi F sama dengan 10 M per S. Jadi opsi yang benar yaitu C. Jadi guys, kecepatan motor setelah 5 detik yaitu C 10 M per S. Nah, lanjut di contoh soal yang terakhir. Seorang anak berdiri menempuh jarak 400 meter dalam waktu 50 detik. Hitunglah kelajuan rata-ratanya. Opsi A 2 M per S, opsi B 3 M per S, opsi C 5 M per S, dan opsi D 4 M per S. Manakah jawaban yang betul? Oke, lanjut saja kita bahas. Oke, jadi guys, berdasarkan soal tadi, yang diminta itu mencari kelajuan rata-rata. Nah, untuk mencari kelajuan rata-rata kita harus menggunakan rumus kelajuan yaitu F sama dengan S per T. Nah, berdasarkan soal tersebut kita ketahui bahwasanya S-nya atau jarak tempuhnya yaitu 400 meter dan T-nya atau waktu tempuhnya itu 80 S atau 80 detik. Ditanyakan kelajuan rata-rata atau F-nya. Langsung saja kita ke penyelesaian. F sama dengan S per T. F sama dengan 400 meter dibagi 80 detik. Hasilnya 5 meter per detik. Jadi opsi yang benar yaitu C, 5 meter per detik. Pada soal ini kelajuan rata-rata dari seorang anak ini yang berlari yaitu C, 5 meter per detik.